Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Tripani Fatimah. Kalian bisa memanggil Ibu Tripani. Ibu di sini sebagai mahasiswa PPL dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI, yang insya Allah selama 3 bulan ke depan akan membantu melaksanakan pembelajaran di kelas 8E ini. Untuk pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah siapkan buku paket dan buku catatannya ya. Jangan sampai di-skip videonya, agar materi yang disampaikan dapat kalian terima dengan baik. Oke, sekarang kita fokus ya. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sebelum itu kita akan mengaitkan dulu nih dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, pada materi minggu lalu, kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kedudukannya, hubungannya dengan proklamasi, bahkan makna-makna dari setiap alinea yang menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, ketika kita kemarin membahas bagian kecil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka hari ini kita akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara keseluruhan, yakni bagaimana fungsi dan kedudukannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini merupakan timnya. Yang pertama ada Ibu Sri Utami SPD, selaku Guru PPKN SMP Kartika 192 Bandung. Dan ini mahasiswa PPL Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini kompetensi inti. Dan ini untuk kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk kepada materi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disusun dan ditetapkan. Lalu, apa sih pentingnya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara? Mengapa suatu negara menghendaki adanya Undang-Undang Dasar? Nah, pada awalnya Undang-Undang Dasar ini dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta rakyatnya. Jadi, dapat dipastikan ketika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, maka akan terjadi penyelewengan terhadap pemerintahan ataupun penindasan terhadap hak asasi manusia. Lalu, latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar ini dalam suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya faktor sejarah yang dialami oleh setiap bangsa berbeda-beda, begitupun cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, serta situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan dari suatu bangsa.
Dan masih banyak lagi faktor lainnya yang menyebabkan pembuatan undang-undang dasar dalam suatu negara. Menurut Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Nah, ini sama halnya seperti yang telah dijelaskan di awal oleh Ibu. Jadi, para warga negara ini menginginkan untuk adanya undang-undang dasar agar hak-haknya terlindungi dan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa yang tidak diinginkan. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Jadi, baik itu penguasa ataupun rakyat, pada alasan kedua ini, mereka itu ingin adanya suatu pola atau sistem untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Lalu yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Nah, kalau poin yang ketiga ini, para pembentuk negara yang membangun dan membentuk negara itu menginginkan agar adanya kepastian untuk menyelenggarakan negara baru tersebut. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Selanjutnya, berdasarkan pendapat dari Bryce tersebut, maka dapat dilihat motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berdasarkan teori Bryce tadi, maka Indonesia itu sendiri membuat adanya suatu undang-undang dasar dikarenakan faktor yang ketiga, yaitu adanya kehendak para pembentuk negara yang menginginkan adanya kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Nah, ini tuh para pembentuk negara meresmikan adanya Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, kalian pasti sering mendengar makna dari kata konstitusi yang disandingkan dengan undang-undang dasar. Lalu, apa sih konstitusi itu? Apa hubungannya undang-undang dasar dengan konstitusi? Nah, kita lihat. Konstitusi. Jadi, konstitusi ini memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Jadi, undang-undang dasar itu merupakan bagian dari konstitusi, karena yang telah kita ketahui bahwa konstitusi itu terdapat dua. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bukanlah satu-satunya hukum dasar, karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa hukum dasar itu sendiri ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan salah satu dari hukum dasar yang tertulis.
Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar yang tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sifat konstitusi dikelompokkan menjadi 3 diantaranya. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Nih, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ini artinya apabila suatu konstitusi itu diratifikasi oleh lembaga legislatif. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini artinya jika suatu konstitusi itu tidak tertulis dalam suatu naskah, maka itu disebut sebagai konstitusi tidak tertulis. Nah, yang ketiga, sifat konstitusi itu diantaranya konstitusi fleksibel, rigid. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes ataupun rigid, yaitu kaku, dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama jika dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel jika cara mengubah Undang-Undang Dasarnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undangnya memerlukan cara yang tidak mudah, artinya sulit, maka itu dapat dikatakan sebagai tidak fleksibel atau kaku. Nah, jika dilihat dari cara mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk konstitusi kaku itu sebaliknya, dia tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, selanjutnya sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mudah diubah dan dapat mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan untuk penyelenggaraan dari aturan pokok tersebut itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah, dan mencabutnya. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat di suatu negara, terutama di negara Indonesia ini, mengalami perubahan dan dinamika dalam kehidupannya yang
itu merupakan secara kodrati, tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut, maka akan makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Nah, dari pemaparan tersebut, maka dapat dilihat berikut ini diantaranya sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada tertulis. Tertulis, rumusannya jelas. Merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, yaitu sifatnya singkat dan supel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok sesuai perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sifatnya yaitu memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya, dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dari negara Indonesia ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi, ketika membuat peraturan undang-undang, maka itu akan dikontrol oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah peraturan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, itu sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat bagaimana caranya penyelenggaraan suatu negara. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar ini terdapat suatu aturan bagaimana suatu negara itu dilaksanakan, bagaimana pembagian kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu sebagai penentu, yaitu penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara. Selain sebagai alat kontrol dan pengatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sebuah aturan yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara di dalamnya, baik itu aparat negara, negara itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di grup WhatsApp, ataupun jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada Ibu. Untuk melihat penguasaan kalian dalam pembelajaran kali ini, Ibu memberikan oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas untuk mengerjakan latihan 2.2 yang ada di buku pendamping halaman 26.
Kemudian jawabannya ditulis tangan dan difotokan. Nanti ibu akan kirimkan link pengumpulannya di grup WhatsApp ya. Untuk batas pengumpulannya paling lambat hari ini pukul 7 malam ke link yang nanti ibu akan kirimkan. Baiklah, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.